Tumbuhan sidingin, atau yang lebih dikenal dengan cocor bebek, dalam bahasa Latin disebut dengan nama Kalanchoe pinnata pers. Daunnya cukup tebal, ada yang berjenis daun lebar dan berbentuk daun runcing seperti yang terdapat di dalam video ini. Cocor bebek seperti ini biasa disebut cocor bebek Aceh. Selain banyak mengandung air, juga menyimpan berbagai bahan kimia yang bermanfaat bagi kesehatan. Selama ini, tanaman cocor bebek lebih sering digunakan sebagai penghias halaman rumah. Namun, tanaman yang berasal dari Madagaskar ini ternyata juga berkhasiat obat. Bisa digunakan sebagai obat, baik obat luar maupun obat dalam. Sebuah situs kesehatan, National Center for Biotechnology Information, menyebutkan bahwa flavonoides yang terdapat pada cocor bebek bersifat anti-tumor. Penelitian yang dilakukan oleh Supratman beserta rekan-rekan dari Divisi Biokimia Terapan Osaka Prefecture University di Sakai menunjukkan bahwa isolasi terhadap 5 flavonoides dari daun cocor bebek mempunyai efek menghambat pengaktifan antigen awal virus Epstein-Barr (EBV-IE) pada sel raji yang disebabkan oleh tumor. Selain flavonoides, cocor bebek yang mempunyai rasa sedikit asam, lunak dan dingin ini juga mengandung zat asam lemon, zat asam apel, vitamin C, alkaloid, flavonoid, quercetin 3, diarabinosid, dan KM prevol triglucoside. Kandungan kimia tersebut membuat cocor bebek bisa digunakan untuk berbagai pengobatan. Cocor bebek selain anti tumor juga mempunyai sifat anti radang, menghentikan pendarahan, mengurangi pembengkakan, dan mempercepat penyembuhan luka. Masyarakat Cina kerap menggunakan cocor bebek sebagai ramuan untuk mengatasi masalah pencernaan, muntah darah, dan gangguan pada telinga ataupun tenggorokan. Kemudian, cocor bebek juga digunakan untuk mengatasi trauma luka akibat kecelakaan, memar, ataupun pendarahan. Hal ini terutama dikarenakan sifat daun cocor bebek yang dingin. Untuk asma, masyarakat di Kepulauan Bahama kerap menggunakan daun sidingin untuk mengatasi gangguan asma atau pernapasan. Lalu, teh cocor bebek diminum untuk mengatasi rasa seperti terbakar di bagian dada. Teh tersebut juga sebagai antibakteri bagi luka memar atau luka pada tangan. Sebenarnya, bagian yang sering digunakan sebagai ramuan obat adalah daunnya. Namun, tak sedikit pula ramuan yang menggunakan seluruh tanaman cocor bebek. Hingga saat ini, belum diberitakan akibat dari efek samping penggunaan cocor bebek. Meskipun begitu, beberapa literatur menyarankan untuk tidak menggunakan ramuan tersebut pada orang yang mempunyai gangguan terhadap fungsi pencernaan. Adapun pada beberapa orang yang dengan kulit sensitif, penggunaan ramuan langsung pada kulit dapat berakibat gatal atau menimbulkan lepuhan. Untuk itu, jika kita ingin menggunakan cocor bebek sebagai ramuan obat, maka sebaiknya berkonsultasilah terlebih dahulu dengan ahli tanaman obat. Beberapa ramuan praktis cocor bebek dari Insinyur Winarto, seorang ahli tanaman obat. Berikut ini bisa dijadikan pilihan untuk mengatasi beberapa keluhan. Untuk penggunaan luar, untuk luka, daun cocor bebek secukupnya diparut atau ditumbuk. Tambahkan sedikit air dan balurkan pada bagian tubuh yang mengalami luka. Ganti setiap 3 jam sekali. Untuk perut mulas,
Ambil beberapa helai daun dadap serep, ditumbuk dengan beberapa lembar daun sidingin atau daun cocor bebek. Beri sedikit air, kemudian balurkan ramuan tersebut pada perut. Untuk menurunkan demam, lumatkan daun cocor bebek atau daun sidingin, lalu balurkan pada dahi. Gunakan 2 kali sehari. Selanjutnya, untuk bisul atau memar, hancurkan 30-60 gram daun sidingin atau cocor bebek, kemudian peras, tambahkan madu dan diminum. Sisa daun ditempelkan pada bagian yang sakit. Kemudian, khasiat daun sidingin atau daun cocor bebek adalah untuk radang telinga luar. Lumatkan 5-10 lembar daun cocor bebek. Peras. Airnya digunakan sebagai obat tetes telinga. Kemudian untuk radang amandel, lumatkan 5-10 lembar daun sidingin atau daun cocor bebek. Ambil airnya dan gunakan sebagai obat kumur. Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun sidingin atau daun cocor bebek yang dapat kami tampilkan di dalam video ini untuk dipergunakan sebagai pengobatan secara alami. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi pada video selanjutnya.